What your ministry driver? Apa yang mendorongmu melayani? Apakah karena terpaksa? Kalau terpaksa, kita akan melayani dengan setengah hati. Atau kita melayani karena diajakin. Saat kita melayani karena diajakin, saat orang yang ngajakin kita mengecewakan, kita akan berhenti melayani. Atau mungkin kita melayani karena coba-coba dulu, sehingga saat kita sudah nggak suka, sudah jenuh, sudah lelah, kita akan berhenti melayani. Atau kita melayani karena ada kepentingan pribadi atau motivasi yang tidak benar. Kalau kita melayani karena kepentingan, saat kepentingan kita tidak kita dapatkan, kita akan mundur melayani Tuhan. Atau karena alasan-alasan yang lainnya yang mungkin kita sendiri yang tahu jawabannya. Namun, sembari kita menjawab pertanyaan itu masing-masing di dalam hati kita, coba kita perhatikan baik-baik gambar ini. Boleh dimunculkan? Ya. Gambar ini adalah garis lurus. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apakah gambarnya terlihat sempurna? Atau garisnya ada miring sedikit atau sudah sempurna? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, kita lihat sudah sempurna ya. Ini garis lurusnya sudah sangat sempurna. Bagus ya, kita lihat ya. Tapi kalau garis ini ada di dalam monitor detak jantung, apakah garis lurus ini masih bagus atau tidak? Kalau garis lurus ini kita lihat di monitor detak jantung, ini menandakan tidak ada kehidupan alias mati. Dan tentu garis lurus ini sangat tidak diinginkan. Jangan dimunculin dulu yang ini. Dan tentu garis lurus ini sangat tidak diinginkan oleh semua orang saat melihatnya di monitor detak jantung. Saudara, kalau garis lurus ini ada di dalam kehidupan kita, ini menggambarkan hati kita kaku, hati kita tidak peka, hati kita keras, hati kita tidak peduli, hati kita cuek, hati kita mati rasa, seperti tidak ada kehidupan. Di dalam hati kita tidak ada detak jantung hatinya Tuhan. Tapi saat kita ketemu Tuhan, Tuhan patahkan hati kita sehingga gambarnya menjadi berubah. Garisnya berubah, menandakan ada kehidupan di sana. Boleh di next? Hal ini menggambarkan di dalam hati kita ada detak jantung hatinya Tuhan. Tuhan bentuk hati kita yang keras dilembutkan Tuhan, yang tidak peka menjadi peka, yang tidak peduli menjadi peduli akan jiwa-jiwa, jadi pemerhati, belajar care sama orang. Artinya ada sebuah proses yang luar biasa terjadi di sana saat kita mengizinkan hati kita dihancurkan untuk dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya detak jantung hatinya Tuhan itu berdetak di dalam hati kita. Sehingga saat kita melayani, tidak lagi karena paksaan, tidak lagi karena didorong-dorong oleh orang lain, tidak lagi karena kepentingan-kepentingan kita sendiri, tapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Detak jantung hatinya Tuhan itu hidup di dalam hati kita, sehingga roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari coba kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita melayani, dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, setiap minggu pertama kita selalu ya mengikuti perjamuan kudus kan ya di gereja kita. Saat kita mengangkat hosti atau roti perjamuan, siapa di sini yang ikut memecahkan roti atau hostinya juga? Ada tim pecah di sini atau tim utuh? Tapi bukan jadi masalah juga kalau ada yang pecahin atau tidak ya saudara ya.
Tapi sebenarnya kita nggak perlu memecahkan roti itu lagi, karena Tuhan sendiri yang sudah memecahkannya bagi kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 26 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, tubuhnya terpecah untuk kita semua. Ada pengorbanan yang luar biasa di sana. Dan Tuhan mau kita turut bersekutu dalam perjamuan itu. Dengan apa? Ambil bagian. Maukah kita juga terpecah bagi orang lain? Ini makna yang sangat dalam, saudara. Makanya orang yang belum dibaptis disarankan untuk tidak mengikuti perjamuan kudus. Karena dia belum mengerti makna dari perjamuan kudus itu. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan juga rindu kita mengasihi sesama kita. Beberapa waktu lalu, tanggal 18 sampai 20 September, saya catat ya tanggalnya, saya mau belajar dari gembala saya, Pak Sur, yang selalu detail ya, mencatat segala momen di dalam hidupnya. Boleh di next slide-nya. Saya mengikuti acara Emerging Leaders Fellowship di Bukit Doa Immanuel Prigen ya. Acara ini dihadiri oleh para leaders generasi muda dari berbagai denominasi gereja. Saya terberkati dengan kesaksian Ci Jessica Abraham, anak gembala kita. Dia menjadi salah satu pembicara di sana. Dia bercerita bagaimana awalnya dia terjun dalam pelayanan khususnya untuk melayani generasi pada saat itu. Sorry ya, saya ulang. Saya terberkati dengan kesaksian Ci Jessica. Dia menjadi salah satu pembicara di sana. Dia bercerita bagaimana awalnya dia terjun dalam pelayanan khususnya untuk melayani generasi pada saat itu. Ayat ini yang muncul, di mana dia harus mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dengan rajin ibadah, rajin doa, baca firman gitu ya. Seolah-olah rasanya mudah untuk dilakukan. Tapi yang namanya mengasihi sesama, kok rasanya susah. Kalau bisa nggak usah deh Tuhan. Rasanya malas banget berurusan dengan orang-orang. Karena buat dia, orang-orang itu sumber masalah. Dan dia berusaha menghindari itu. Dia menyaksikan berbagai pengalamannya dia dengan orang-orang gitu ya, waktu kerusuhan di Tasik, gereja dibakar, masa kecilnya dia menyaksikan itu, dia harus diungsikan karena tragedi itu, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan orang-orang, sehingga itu menyimpan kekesalan yang begitu dalam di dalam hatinya ketika harus bersentuhan dengan orang lain, sehingga dia berkata, God, for me people is problem. Kenapa harus saya Tuhan? Saya nggak bisa. Saya nggak mau berurusan yang namanya melayani jiwa-jiwa. Dan di dalam perenungannya itu dia saksikan Tuhan memberikan jawaban. Ini menarik hati saya, saudara. Jawabannya adalah seperti saat Yesus disalib, saat tubuhnya berlumuran darah dan mahkota durinya, Tuhan itu menoleh seolah-olah ke Jess-nya sambil ngomong gini, saudara. Jess, this is for you and others people. Itu saudara, waktu saya dengar kalimat itu, seolah-olah berbicara kepada saya juga. Langsung jelek di dalam hati saya. Dan gak menyangka seorang anak parubin, gembala kita, ngalamin situasi yang seperti itu. Rasanya gak mungkin. Pikiran saya, pasti hidupnya sudah sangat dipersiapkan lah untuk pelayanan. Pasti hatinya sudah sangat ready untuk Tuhan. Orang anak gembala, anak hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi dari hal ini saya belajar, saudara. Siapapun orangnya, kalau Tuhan mau pakai untuk kemuliaannya, dia akan tangkap dengan caranya sendiri. Sampai hati dan pikirannya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Sampai detak jantung hatinya, Tuhan itu berdetak di dalam hatinya. Akhirnya gak bisa nego lagi, saudara. Itulah awal mula dia mulai melangkah melayani Tuhan. Dalam pelayanan, seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk bersentuhan dengan orang-orang yang membuat hati kita marah, membuat hati kita kesal, membuat hati kita bete, dan tanpa kita sadari, mereka adalah orang-orang yang juga Tuhan kasihi, dan Tuhan mau
kita melayani mereka dan mengasihi mereka dengan hati kita yang tulus. Boleh di next. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari apapun situasi keadaan yang kita alami hari ini, mungkin kita sedang burn out dalam pelayanan, melayani di keluarga, melayani di gereja, di pekerjaan. Rasanya lelah sudah segala upaya kita lakukan. Kita sudah berusaha menjadi anak yang baik, menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita, menjadi menantu yang baik, menjadi mertua yang peduli gitu ya. Tapi seringkali masih disalah mengerti gitu. Akhirnya kadang membuat kita udahlah, malas gitu. Di pekerjaan rasanya atau di bisnis kita sudah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran kita, tapi rasanya kita nggak mendapatkan hasil apa-apa. Apakah kita mau berhenti melayani? Melayani di gereja, kita sudah berusaha mengabdikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi jiwa-jiwa yang Tuhan kasih kok rasanya datang dan pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang hilang, ada yang kembali. Malah ada yang hilang dan nggak kembali-kembali, saudara. Ini situasi, jujur, gereja kita pasca pandemi mengalami hal ini. Semua gereja mengalami hal ini. Apakah kita mau berhenti melayani? Yang namanya pelayanan itu ada up and down-nya. Situasi, keadaan di luar itu akan selalu berubah dengan segala ceritanya. Dikecewakan, diabaikan, ditinggalkan, bahkan mungkin dilupakan. Tapi yang penting adalah semangat atau yang mendorong kita untuk melayani Tuhan itu tidak berubah. Boleh di next. Apa itu? Yaitu kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Loving God and loving people. Itu yang harus selalu ada di dalam hati kita. Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maukah kita juga melayani jiwa-jiwa dengan hati yang hancur? Mari saudara, ini menjadi perenungan kita hari ini. Supaya kita terus semangat melayani Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.